kecamatan yang paling rawan, ya. Jadi orang-orang yang sudah punya pengalaman di Sagulung inilah yang bisa memimpin Sagulung ini, wabil khusus yaitu Bapak Camat, ya. Jadi bisa kerjasama dengan masyarakat di sini, tokoh-tokoh masyarakat di sini, aliansi-aliansi yang ada, ormas-ormas yang ada di Sagulung ini. Jadi itu kapan nanti kita bentuk, apa perlu dibentuk panitia untuk kita terobos ke ke Bapak Wali Kota. Jadi demikian aja Pak yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ketua, Sekretaris beserta jajaran pengurus SMS yang kami hormati, Bapak, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Hairul, tinggal di Saguba dan baru sekitar 2 bulan menjadi LPM Sumibuntu Pak. Bapak Ibu, mohon dukungan dan doanya. Yang pertama saya sampaikan begini Pak, awalnya tadi saya berpikir juga, SMS di awal itu kan memang gaungnya besar. Cuma dalam hati di awal tadi saya berpikir kenapa kok belakangan ini agak cenderung mengerucut. Ternyata sudah ada jawabannya. Artinya bahwa ada permasalahan di internal pengurus. Ke depan mungkin yang belakang kita tinggalkan, ke depan ini sebagai masukan Pak Presiden dan Pak Ketua, adalah waktu untuk kita buat khusus, kita buat rapat kerja lah begitu, rapat kerja untuk menyusun program kerja, karena kita kan sifatnya untuk masyarakat gitu. Salah satu contoh kemarin sekitar 2-3 hari yang lalu itu ada di Sungai Lekop Pak. Warga Sungai Lekop itu depresi. Anaknya paling besar ada umur 14 tahun dan kebetulan saya berjumpa dengan Pak Raja Amar. Jadi koordinasi kami, apa permasalahannya begini. Ternyata dia itu tak punya KTP. Bapaknya tak ada, ibunya tak ada. Karena nggak punya KTP, nggak punya kakak, akhirnya anaknya nggak bisa sekolah. Udah, kalau gitu kita kerjasama aja Pak Raja, saya bilang. Dia ngurus kakak dan KTP-nya, saya ngurus anaknya supaya bisa sekolah. Saya bilang, Bu, udah nggak usah dipikirkan lagi. Untuk anak ibu, nanti sekolahnya biar saya yang urus dan gratis. Saya bilang begitu, yang ada sekolah. Karena kebetulan saya ada sekolah paket Pak. Sekolah paket A, paket B, paket C. Dan memang warga Sagulung ini cukup banyak Pak. Yang putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Saya memang minta kalau bisa langsung masuk ke paket supaya kawannya di sekolah formal tamat, anaknya yang tadi keluar ini tamat juga gitu. Saya berlanjut ya gitu. Jadi dibuat rapat kerja supaya kita terprogram kerjanya. Jadi tadi kan kita, mohon maaf ini Pak, tadi ada yang bilang masalah lapangan kerja, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau tak terprogram, jadi kita susah juga menjalankannya Pak. Gitu. Yang menjalankan bidangnya siapa, untuk program masalah pekerjaan itu siapa, masalah pendidikan siapa, masalah sarana prasarana yang lain siapa, nggak mungkin ketuanya aja yang kerja dengan sekretaris. Gitu. Habislah nanti lama-lama gitu. Jadi perlu dibuat bidang-bidangnya, itu Pak masukan. Kemudian masalah lapangan kerja Pak, itu kan ini informasi aja Pak, di Disnaker itu kan setiap tahun ada pelatihan. Bulan 1 nanti itu ribuan yang akan dilatih. Nah, mungkin kita warga Sagulung melalui SMS bisa untuk berperan sebagai memberikan informasi ke masyarakat supaya daftar. Pertengahan bulan 1 itu ada pendaftaran, ada welding, ada security,
gitu Pak. Nah, kebetulan di bidang saya juga ada pelatihan kerja. Saya khusus jahit dan otomotif roda 2. Itu bagian saya dari Disnaker. Kalau ada warga kita silakan daftar ke sana, nanti kita yang melatih. Kantor kita di Ruko Unas, Bapak Ibu. Nanti kita di sana melatihnya. Untuk yang menjahit itu sekitar tahun kemarin itu sekitar 95 orang yang kita latih. Tapi warganya kan satu batang Pak, bukan Sagulung aja. Kemudian kaitannya dengan ini Pak, dengan camat kita, nggak salah juga kalau kita usulkan kalau memang itu kesepakatan kita bersama. Artinya memang organisasi kita ini perlu ada kekuatan dari pemerintah. Bahkan tidak hanya kekuatan pemerintah, tapi kekuatan finansial. Kita mau ke sana kemarin, finansial tak ada, tak jalan juga Pak ya kan, gitu. Macam tadi ketua nyampaikan sekian ton beras, kalau kita tak ada duit nggak mungkin beras kita yang kita bagi-bagikan kita nanti kan bisa makan juga di rumah. Ini memang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dari pemerintah, kita juga mendapatkan finansial seperti yang disampaikan Pak Padli tadi. Kita bisa ambil parkir Pak. Nah, gimana teknisnya itu parkir itu? Kayak SMS yang mengelola kan gitu Pak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ke pemerintah yang membidangi itu. Itu. Sebenarnya gampang kalau seandainya kita bisa kompak, bisa jalan bersama. Tapi kalau kita itu cuma satu, ya nggak bisa jalan. Kalau seandainya kita bersatu, maka semuanya pasti kita bisa laksanakan dengan baik. Bapak Ibu, itu mungkin masukan dari saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon Bapak Ibu dukungannya. Karena saya sebagai ketua RT Sungai Binti, kalau seandainya nanti ketemu di jalan, tolong saya diingatkan. Ditegur gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi cukup masukannya cukup baik. Memang tiap tahun di Snaker itu ada pelatihan makan ribuan dari berbagai cabang pekerjaan. Jadi udah dapat info dari Pak Heru untuk khusus menjahit sama mesin otomotif roda 2 ya Pak ya. Ya. Tapi yang menentukan itu dari pihak Disnaker, kita hanya sifatnya mendaftar. Nah ini juga perlu dilakukan pendekatan kepada pihak Disnaker. Mungkin satu masukan yang cukup baik. Kan masih ada yang lain-lain. Nah, saya lebih tertarik lagi untuk pemberdayaan itu seperti juga termasuk CSR. CSR itu kalau dikumpulkan jadi satu tempat, satu arah, jumlahnya sudah terbaca, kita mau bikin apa, kesepakatannya apa, itu lebih baik daripada CSR-nya sembako yang dimakan nanti sudah jadi ampas dibuang. Jadi kalau CSR itu ini juga cukup baik. Saya yakin kalau hanya sebatas kami dengan Pak Heru selaku LPM nggak mampu mendesak itu. Kami punya batasan-batasan wilayah, makanya melalui SMS ini alangkah baiknya semuanya bisa terakomodir. Baik, untuk mengerucut Bapak Ibu, kira-kira tadi kita ambil kesepakatan saja, sepakat Bapak Ibu kita merekomendasikan untuk sebuah nama. Sepakat ya. Saya boleh duduk di sini, Bang Mo? Siap. Kerja dari gusiran. Bukan gusir. Itu dulu penggusuran. Baik. Pertama, saya mau tanya di kita. Apakah pertemuan ini tetap juga lanjut kalau setuju? Atau pandangan kita bisa berbeda? Ya kan? Karena pandangan kita yang berbeda punya cara pandang masing-masing tentunya kita. Sekali lagi kembali ke inti. Apakah solidaritas masyarakat Sagulung ini merekomendasi nama seseorang untuk menjadi camat? Kita coba dorong
kepada Wali Kota Batam. Pertama, ada pertanyaan saya. Apakah kita tidak offside? Apakah kita tidak overlapping ini? Tuh. Takut saya kita overlapping. Yang tidak fungsinya kita coba ambil. Kalau soal diargumentasikan, tadi ada saudara saya Khairul menyatakan wali kota saja didukung sama masyarakat. Tidak ada salahnya kalau kita juga buat tertulis kan gitu. Saya betul juga. Nah, tapi kalau ranah ini kan kabinetnya wali kota. Satu, saya tidak melihat saudara kita Hardianus ini teman lama juga, ya kan, asli Sagulung. Tapi ya beliau ini dari lurah estafet, dari sektor lurah, sekcam di Galang. Kembali kalau saya melihat saudara saya PLT Pak Hafiz, saudara kita camat yang ada sekarang ini, kalaulah misalnya, ya ini cara pandang saya, kalaupun misalnya yang lain kita dorong, lalu terkesan ada intervensi masyarakat, itu kesannya karena memang didorong sama masyarakat. Nah, ada wali kota yang melihat fungsi-fungsinya sebenarnya. Jangan-jangan Hardianus ini perlu di Kecamatan Galang. Nah, saya baru aja mengenal saudara saya Hafiz, ini Pak Camat PLT kita ini. Siapa sih orangnya ini? Kan gitu. Kalau saya coba lihat ini, maaf ini sedikit panjang dulu ya. Saya kemarin ada berkoordinasi, ini kesaksian sama saya. Ada Pak Sekretaris di sana. Saya temukanlah orang di dapur 12 Kampung Tua, orangnya sakit, tidak tertolong dan miskin. Nyampelah kepada saya rakanlah itu berobat ke rumah sakit Elizabeth. Dan nanti kita bayar. Terus ini keluarga Pak Sabirin namanya. Terus saya terpikir, apalah saya, uang yang saya minta pun minta tolong dari orang itu pun tek-tekan. Kalau saya sibuk kan gitu. Tapi saya tentunya punya cara. Saya berkoordinasi kepada saudara saya Camat PLT ini, ya kan? Pak Hafiz, Pak Camat, itu saya sampaikan. Saya temukan warga masyarakat, satu, dia orangnya susah, tidak punya identitas karena sesuatu hal, dan kebetulan masyarakat Kampung Tua dapur 12. Lalu beliau ini merespon, hadir. Tapi jujur saja, 2 hari yang lalu orang tua yang kita tolong ini meninggal dunia. Ya, kami bersama-sama dengan Pak RT, Pak RW ngurus orang tua ini. Tapi kehadirannya Pak Camat Hafiz ini bagus saya lihat. Tuh, yang ini kesaksian saya ya, bukan berarti nanti kesaksian saya tentang Hardianus pun bagus juga. Nah, oleh karena itu, saya takutnya ini aja lah kita bedah. Apakah kita tidak overlapping sehingga seakan-akan Pak Wali Kota Batam itu tidak tahu melihat mana orang yang baik, mana yang enggak menurut versi dia. Ya kan? Itu satu yang coba saya lihat, mana tahu nanti jadi overlapping kita SMS ini. Terus yang kedua, lanjutannya, saya melihat potensi dari Pak Hafiz ini bagus juga. Abang dia kepala dinas setelah saya sedikit. Sudah, walaupun dia masih muda, dia patuh. Saya tidak ada hubungan dengan dia. Dia dengarkan saya. Ini kesaksian dari saya ya. Bukan berarti saya harus bela dia, bukan. Itu. Nah, oleh karena itu, di pertemuan kita malam ini, cobalah nanti kita pikirkan matang. Toh juga masih ada waktu. Bila perlu nanti ada rapat 2 hari ke depan atau di malam Senin. Kongko Pak Penasehat, karena ini mengambil jalur keputusan yang tidak lazim. Artinya saya tadi pingin kalau kita memang solidaritas masyarakat Jawa ini benar-benar solid betul misalnya kan, dan diperhitungkan ya, tidak ada salahnya.
Justru kita ini jujur nih, maaf nih, kalau saya kritik saya juga itu. Saudara ketua ini saya waka 1. Iya kan? Justru saya kasihan juga kalau saya bilang, makanya saya bilang di segala kekurangan dan kelebihan SMS ini, ya inilah dia. Itu. Lalu adakah kita konflik? Saya merasa tidak ada konflik di antara kita. Ya, cuman ya begitulah. Ditambah 2 tahun terakhir ini pandemi COVID ini bisa berpengaruh sama kita untuk membuat kegiatan. Kembali ke antara Hardianus dengan Saudara Hafiz, lalu kita rekomendasi Hardianus menjadi camat definitif Sagulung. Saya cuma mengingatkan Pak Pres, ada Pak Umar Juki, ya kan, nanti tolong dipertimbangkan karena orang yang lebih tua, duduknya lebih tahu. Ya kan, kalau saya kan belum masuk kategori sana, masih frontal saya. Nah, nanti coba diskusi kedua seperti apa, itu yang mencoba. Kalaupun tadi ada misalnya semangat dari kita bagaimana biar ini, biar itu misalnya kan, coba kita lihat juga Saudara Apis ini. Atau kita biarkan aja pure kepada wali kota. Nah, tapi kalau saya coba lihat, ada sekarang Facebook, sosial media dari Kecamatan Sagulung itu, dia aktif sekali. Aktif sekali. Saya sama Pak Cucuk itu ketemu di kampung tua ya Pak ya. Hadir beliau, gerimis ada. Dia undang kepala puskesmas, dia undang semua lurah, dia undang terantip, hadir. Hanya gara-gara orang tua yang kebetulan Parlin Siombing suarakan ini. Saya tak kenal dia ini. Benar informasi itu Pak Umbin, benar. Karena saya bilang negara harus hadir mewakili mengurus orang tua ini. Hadir dia. Kalau tidak Bapak kena, saya bilang hadir dia. Tuh. Lalu Pak RW itu, Pak RT turun, semua turun, ramai Pak. Intinya diuruslah orang tua ini. KTP-nya tidak punya, dibawa alat rekam itu ke rumahnya. Biar ada dokumen orang tua ini, suaminya. Tuh. Jadi kalau soal apakah kita rekomendasi saudara kita Sekcam Hardianus menjadi camat kita Sagulung ini, kebetulan notabene dia berdomisili di Sagulung, terlepas sama kita. Tapi saya kasih argumen bukan berarti bertentangan dengan kita, ya kan? Tapi saya harus meresponi dan menyikapi biar ada warna untuk kita pertimbangkan bersama. Saya rasa seperti itulah, sedikit bukan sanggahan ya. Kalau sanggahan saya tidak sebutkan seperti itu sanggahan. Saya cuma meresponi sebelum diambil keputusan. Saudara Hafiz ini dengan segala pertimbangannya, ternyata saya coba lihat bagus juga dia. Tidak siapa-siapa, tak kenal saya dia ini. Tapi saya bisa sampaikan sekali lagi. Saya lihat status Facebooknya turun dia. Terus di komunitas non-muslim dia hadir. Saya sebagai masyarakat non-muslim katakan yang saya lihat ya, hadir dia membagi waktunya. Ya sudahlah, memang begitu pemimpin itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Demikian yang bisa saudara, ya untuk kita semua. Secara khusus buat Pak Sidimato, saya titip ini pesan Pak, karena kebetulan Bapak ini Pak Presiden ini kan dekat sama Pak Wali, Pak Amsakar, tentunya punya pertimbangan-pertimbangan lain. Yang penting kalau boleh SMS ini jangan menjadi offside, dan itu bukan ranahnya kita kalau saya rasa. Beda hal, tidak ada bawa embel-embel, tapi masyarakat Sagulung misalnya, ya bisa seperti Adirul Pasaribu, dia terbukti melakukan yang nggak pas, lalu Ahmad Dahlan suruh mempecat dia. Kita masyarakat Sagulung itu buat surat sama Ahmad Dahlan. Ada Ilyas Lenggodai hadir, terakhir dipertahankan dia menjadi camat tetap. Nah itu saya pernah ingat Halim Tamimi yang merancang itu. Jadi beda dia, tidak pakai LPM, tidak pakai apa, mau tulis nama, tulis tokoh masyarakat dari mana dia gitu. Nah kalau dari SMS kan langsung identik dia gitu loh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sekali lagi bukan menyangkal, hanya menyikapi saja. Saudara saya Hafiz ini, Sekcam kita ini, PLT camat ini,
bagus juga saya lihat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saudara saya Herdianus tetap orang baik bagi saya. Makasih. Terima kasih Pak Umbing. Jadi benar adanya apa yang disampaikan Pak Siombing tadi itu sudah pernah diceritakan oleh Pak Hafiz, camat PLT kita kepada saya. Jadi apa yang diceritakan Pak Umbing tadi sudah pernah diceritakan oleh Pak Hafiz. Ya, makanya tadi saya katakan saya tidak sepakat kalau bicara camat kita sekarang ini tidak baik. Baik, tapi kita ingin cari yang terbaik. Nah, kenapa saya mengatakan tadi kita minta persetujuan? Tentu kan ini akan dibahas oleh pengurus internal SMS. Di dalam ini kan minimal persetujuan sudah ada. Kesepakatan pertama adalah menginginkan kita merekomendasikan apakah itu overlapping, ya kan? Jawabannya saya rasa kalau kita berkehendak, berkeinginan, dan kita tadi Pak Pres juga sudah mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif